Kesultanan Siak Sri Indrapura adalah sebuah kerajaan Melayu Islam yang pernah berdiri di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, Indonesia. Keberadaan Istana Siak menjadi bukti sejarah kerajaan Siak Sri Indrapura dari abad ke-16 sampai dengan abad ke-21 ini masih berdiri kokoh. Istana Siak Sri Indrapura sendiri berlokasi di Jalan Sultan Syarif Qasim, Kampung Dalam, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Istana ini memiliki nama lain, yaitu Istana Aseraya Al-Hasimiyah atau Istana Matahari Dewi. Saat ini, Istana Siak Sri Indrapura sudah berstatus sebagai cagar budaya yang sudah diterapkan pada tanggal 3 Maret 2004. Sejarah Kerajaan Siak Sri Indrapura. Kerajaan Siak Sri Indrapura didirikan pada tahun 1723 Masehi oleh Raja Kecik yang bergelar Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah, putra Raja Johor, yaitu Sultan Mahmud Shah, dengan istrinya Encik Pong, dengan pusat kerajaan berada di Buantan. Konon nama Siak berasal dari nama sejenis tumbuh-tumbuhan, yaitu siak-siak yang banyak terdapat di situ. Sebelum kerajaan Siak berdiri, daerah Siak berada di bawah kekuasaan Johor. Pada 1717, Raja Kecik berhasil merebut tahta Johor. Kemudian terjadi peperangan saudara yang mengakibatkan kerugian yang cukup besar pada kedua belah pihak. Maka akhirnya masing-masing pihak mengundurkan diri. Pihak Johor mengundurkan diri ke Pahang dan Raja Kecik mengundurkan diri ke Bintan, dan seterusnya mendirikan negeri baru di pinggir Sungai Buantan, anak Sungai Siak. Istana Siak ini terdiri dari 2 lantai dan berdenah segi 4 silang. Gaya arsitektur bangunannya tampak menggabungkan gaya Melayu, Arab, dan Eropa. Setiap sudut bangunan terdapat pilar bulat dengan ujung puncaknya ada hiasan burung Garuda. Memasuki bagian dalam Istana Siak Sri Indrapura, kita akan menjumpai banyak barang peninggalan yang masih terawat dengan baik. Begitu memasuki bagian dalam istana, kita akan disambut oleh patung-patung yang ditata dengan menggambarkan keadaan kerajaan tempo dulu. Ini adalah gambaran keadaan zaman dulu di mana sang sultan sedang duduk diapit oleh pengawal dan wakil-wakilnya. Dan di antara patung-patung itu terdapat juga patung Sultan Syarif Qasim atau Sultan Siak 11 buatan Jerman yang terbuat dari batu pualam. Selanjutnya di ruangan ini kita dapat melihat meja panjang yang terbuat dari kayu. Meja tersebut merupakan meja pertemuan Sultan Siak. Di antara meja pertemuan tersebut terdapat kursi singgasana Kerajaan Siak Sri Indrapura yang berlapis emas. Di ruangan ini juga terdapat gambar Sultan As-Sayyid Syarif Qasim Sani Abdul Jalil Sarifuddin bersama permaisuri atau istrinya. Selanjutnya terdapat sebuah alat musik klasik yang berasal dari Jerman. Alat musik ini bernama komet. Alat musik komet ini hanya ada 2 di dunia. Yang pertama ada di Jerman dan yang kedua ada di Istana Siak. Alat tersebut awalnya dibawa oleh Sultan Siak pada tahun 1896. Dan ini merupakan foto-foto pada saat masa kerajaan dahulu. Di sini juga terdapat foto orang kaya Muhammad Jamil, sekretaris pribadi Sultan Syarif Qasim Sani. Di sini terdapat foto Tengku Pangeran Embong, ayah mertua Sultan Syarif Qasim, dan di sampingnya terdapat foto Sultan As-Sayyid Syarif Qasim Abdul Jalil Saifuddin Sultan ke-12, di mana beliau memerintah kerajaan Siak dari tahun 1915 sampai dengan tahun 1946. Dan di sampingnya lagi juga terdapat foto Sultan As-Sayyid Syarif Qasim Abdul Jalil Saifuddin Sultan ke-11, di mana beliau memerintah kerajaan Siak dari tahun 1889 sampai dengan tahun 1908. Sementara itu, nampak ruang makan bagi para tamu istana yang hingga saat ini masih terjaga. Mulai dari meja, kursi hingga perabotan makan pun nampak mewah dan dilapisi corak khas tanah Riau. Di sini juga terdapat mahkota kerajaan Siak. Mahkota ini berbalut emas dan bertaburkan permata.
Di sebelah mahkota juga terdapat patung Ratu Wilhelmina. Di sini ada cermin permaisuri. Kabarnya bila seseorang berfoto sambil berkaca di cermin itu, ia akan kelihatan lebih cantik. Di dalam lemari ini terdapat Al-Quran Istanbul sejak tahun 1730 dari Turki. Di dalam lemari ini terdapat cangkir yang digunakan pada masa kerajaan dahulu. Di dalam lemari ini juga terdapat surat-surat, maket pohon bunga sakura, kain sampul gendang nobat, alas meja, tempat pemukul gendang nobat dan pemukul gendang nobat. Dan masih banyak lagi peninggalan yang lainnya. Dan ini merupakan sultan-sultan yang memerintah kerajaan Siak Sri Indrapura. Selanjutnya meriam. Meriam-meriam ini digunakan saat perang melawan penjajahan dan dibunyikan juga pada upacara resmi. Di dalam lemari ini terdapat payung kerajaan, berlambang naga berjuang dan kalimat Allah serta tulisan Muhammad bertangkup dari kain sutera kuning keemasan. Di bawah tangga ini terdapat brankas baja kerajaan. Belum ada yang berhasil membuka brankas yang terbuat dari baja ini dan tidak seorang pun yang mengetahui isinya. Naik ke lantai 2, kita dapat melihat peninggalan kerajaan yaitu berupa keris. Di lantai 2 terdapat banyak foto raja-raja dan juga keterangan-keterangan historinya. Dan di sini juga terdapat barang peninggalan yang ada pada zaman dahulu. Di dalam lemari ini terdapat baju permaisuri yang terbuat dari kain tenun Siak. Dan selanjutnya lagi terdapat sepatu permaisuri Sultan Siak ke-12. Dan di sini terdapat banyak foto-foto keluarga kerajaan Siak Sri Indrapura. Dan masih banyak lagi barang-barang peninggalan kerajaan Siak Sri Indrapura pada zaman dahulu. Berbagai banyak ruangan-ruangan yang dulu dipakai untuk kamar dan sekarang dipakai untuk memasang foto-foto yang ada di Istana Siak Sri Indrapura. Kerajaan Siak Sri Indrapura mendukung penuh proses kemerdekaan Indonesia di saat kebanyakan kerajaan di Indonesia saat itu enggan membantu proses kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sultan Syarif Qasim II terang-terangan menentang Jepang dan memberikan 13 juta gulden atau setara dengan 1.000 triliun rupiah. Setelah kabar proklamasi sampai ke Siak, di akhir Agustus 1945, Sultan Syarif Qasim mulai mempersiapkan kerajaannya untuk mendukung penuh kemerdekaan Indonesia. Setelah sumbangannya diterima Indonesia, Sultan Syarif Qasim membuat pernyataan bahwa beliau secara sah bukan seorang sultan kerajaan lagi, dan Kesultanan Siak resmi bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Beliau pun melepaskan mahkotanya dan menjadi rakyat biasa seperti pada umumnya. Dan tempat terakhir Sultan Syarif Qasim tinggal di Istana Peraduan sampai akhir hayatnya. Istana Peraduan ini juga ada foto-foto sejarah Sultan Syarif Qasim tinggal dan juga beberapa hiasan-hiasan yang bersejarah. Dan di kamar inilah Sultan Syarif Qasim tidur.
Di luar Istana Siak terdapat Sumur Istana Siak. Sumur ini dibangun lebih dulu daripada Istana Siak. Pada masa kerajaan, sumur tersebut sebagai sumber kehidupan bagi keluarga besar kerajaan dan masyarakat Siak. Di sini juga terdapat kapal Katuh, adalah sebuah kapal besi dengan bahan bakar batu bara, dimiliki oleh Sultan Siak dan selalu digunakan pada saat berkunjung ke daerah-daerah kekuasaannya. Terima kasih sudah menonton video saya, semoga informasi yang saya sampaikan tentang Istana Siak ini bisa menambah pengetahuan teman-teman tentang wisata budaya yang ada di Siak, yaitu Istana Siak Sri Indrapura. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.